karena saya yakin nggak banyak lah yang mau nonton video panjang, padahal satu-satunya yang bisa membuat kalian realisasi itu ya harus belajar guys, nggak bisa enggak, tidak bisa enggak, pokoknya harus kalian membaca. Kalau dulu orang baca buku guys, udah nggak zaman buku deh, zaman video, tinggal nonton saya, nanti nonton si RF, nanti nonton Karo-Karo, nanti nonton, kan banyak banget guys yang para ahli yang luar biasa di sana, ilmunya gratis. Disclaimer. Oke, jumpa lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini kita akan bahas tentang koin meme. Jadi di negara mana koin ini yang paling terkenal, dan negara mana juga yang mempunyai kegilaan atau paling tidak yang orang-orangnya invest besar-besaran di koin meme. Kita akan khusus koin meme ya. Kalau koin umum gitu ya, itu ya Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini yang khusus koin meme, paling tidak nanti data yang saya dapat dari CoinGecko ini bisa dijadikan referensi buat kalian yang ingin membeli koin-koin meme, khususnya karena koin meme ini sifatnya lebih kepada spekulatif daripada dengan fundamental, misalkan kayak Bitcoin dan Ethereum. Kalau kedua koin ini sih sudah nggak usah diragukan lah gitu ya. Tapi kalau koin meme biasanya hanya hype pada momen-momen tertentu, dan juga secara utility belum teruji. Tetapi biar bagaimanapun ada beberapa koin yang sebetulnya sudah bagus guys. Dari ribuan, totalnya kan kalau kita ngeliat koin market cap itu ada puluhan ribu koin dan koin, token, dan juga NFT yang ada di seluruh dunia gitu, yang tercatat di coin market cap itu ada puluhan ribu. Dan ya hanya beberapa sebetulnya, paling tidak kita ambil yang 500 besar, atau yang oke itu paling tidak 100 besar masuk dalam jajaran koin market cap, paling tidak itulah ya. Walaupun koin-koin yang lama itu kalau kita ngomongin spekulasi ya justru yang rankingnya masih di bawah dan kemungkinan terbangnya banyak, namanya juga spekulasi ya. Kalau kita beli harga yang sudah mapan ya sudah nggak akan bisa mendapatkan return seperti halnya koin-koin yang nggak ya meme lah, meme gimana sih gitu ya, koin-koin yang sebetulnya pada dasarnya diciptakan hanya untuk hiburan aja gitu ya, tapi mempunyai popularitas tinggi dan juga orang-orang semakin menggilainya gitu ya, walaupun secara utility belum tahu. Tapi beberapa koin yang bagus, misalkan koin meme yang sudah projectnya jalan itu, kayak misalkan yang udah lama nih, bukan soal bagus ininya lah, artinya kayak misalkan yang paling populer adalah Dogecoin. Tentu saja Dogecoin adalah awal-awal dia lahir, selain koin Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, dia keluar koin meme satu. Dan itu kalau ngelihat track record penjualan ya, bukan track record dari siapa pengembangnya. Kalau pengembangnya cuman menulis Dogecoin adalah uang, sudah itu saja ya, mau dipakai buat apa, Dogecoin adalah uang, sudah. Kalau kalian percaya itu adalah uang ya pakailah, udah gitu doang sih ya. Jadi nggak ada dalam white papernya, roadmapnya ya nggak ada aneh-aneh gitu, nggak ada burning, nggak ada apa, pokoknya Dogecoin adalah uang. Kalau kalian yakin dengan Dogecoin, pakailah buat transaksi, sudah gitu. Nah itu konsisten sampai sekarang gitu. Nah kemudian yang kedua yang mungkin terkenal sekali adalah Shiba Inu. Shiba Inu itu memang satu koin yang yang fenomenal lah gitu, luar biasa tuh. Kalau di seluruh dunia tuh luar biasa Shiba Inu, dan dengan jumlah koinnya yang hampir 600 triliun itu,
itu jajarannya tinggi guys. Nanti kita lihat di CoinMarketCap ya. Oke, kita langsung saja, kita akan melihat data dari CoinGecko. Nah, ini adalah di sini. Ini saya terjemahkan, CoinGecko bahasa Inggris ya. Saya terjemahkan. 10 negara teratas yang memimpin kegilaan koin meme pada tahun 2023. Jadi 10 negara yang mempunyai apa ya? Kegilaan tuh ya kan di Google Translate kan seperti ini. Jadi yang istilahnya apa ya? Mereka tuh sangat antusias gitu mungkin ya bahasanya gitu. Ini dari CoinGecko guys. Ini ada top 10 countries leading yang memimpin coin meme craze in 2023. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini country page view share for top 15 meme coin by market cap. By market cap ya. Jadi memang luar biasa. Oke, yang pertama pasti Amerika, karena Amerika ini biar bagaimanapun, kenapa Amerika tuh sangat keras ya, karena memang warganya antusiasnya tinggi sekali. Altcoinnya aja, koin Bitcoin gitu ya, itu tinggi sekali guys. Atau kita coba lihat dulu deh ya. Nah, kalau data dari AAA.io, ini adalah cryptocurrency ownership data. Itu cryptocurrency across the world. Itu yang paling merajai gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada datanya di bawah sini. Data di bawah sini. Nah, top country-nya tetap Amerika, di mana dia 46 miliar. Kemudian India 27 juta, sorry. Amerika itu 46 juta orang berarti ya ini ya. Kemudian India 20 juta orang, Pakistan 26 juta orang, Nigeria 22 juta orang, Vietnam 20 juta orang. Nah, kalau demografiknya adalah 63% laki-laki dan 37% perempuan. Kemudian umurnya rata-rata di bawah 34 tahun ya, biasa ya, ini untuk anak muda berarti ya. Kemudian kalau pendidikan tentu yang pendidikan tinggi lah gitu ya. Kemudian rata-rata pendapatannya adalah di atas 25.000 US dollar. Enggak juga sih ya, banyak yang kecil-kecil juga sih. Oke, nanti kita di sini kita lihat dari kalau kita lihat by populasi, ini ownership percentage. Jadi 9% itu dari total populasi guys. Jadi misalkan populasinya 71 juta orang, itu 9,3%-nya mempunyai kripto, dia seperti itu. Nah, ownership-nya itu adalah 6 juta orang. Nah, itu seperti itu. Kemudian India dari 1,4 miliar itu 100 juta yang punya kripto, banyak guys. Coba kita lihat, luar biasa ya kalau kita ngelihat negara besar Inggris itu dari 67 juta cuma 3 juta yang kripto, yang lain enggak. Kemudian Maroko dan lain-lain, kebanyakan negara kecil guys. Kayak misalkan Indonesia 227 orang, ada 12 juta orang yang yang berminat dengan kripto, atau yang setidaknya dia punya wallet lah gitu ya, yang dari Indonesia. Ya, tapi mungkin nggak segitu juga. Kayak saya aja kalau bikin wallet kan ada kali 10, walaupun nggak ada pada isinya kan, kita coba-coba kan pasti bikin gitu ya untuk login. Tapi nggak semua lah, tapi kira-kira menurut data yang di tracking adalah 12,6 juta untuk di Indonesia, atau 4,5% dari total populasi. Oke lah, tinggi juga. Kemudian kalau kita melihat Amerika malah nggak ada guys, walaupun Amerika itu memimpin dari sisi dari sisi jumlah aset guys, biasanya dia itu kalau Amerika ini. Coba kita lihat hitungan ini guys, kita ngelihat kalau tadi kan data
orang-orang terhadap populasi. Jadi populasinya berapa, kemudian yang megang berapa gitu ya. Indonesia kan 12 juta orang lah gitu ya menurut data itu. Nah, kalau ini data 2021 adalah realisasi keuntungan. Selain pegang tadi punya, tapi pada saat dia jual dia untung gitu ya. Ini ada realisasinya. Di data sini estimasinya itu, tapi target 2021 lah ya. Kada saya dapatnya ini. Bukan terbanyak, tapi ini keuntungan terbanyak gitu ya. Kalau kita ngelihat di sini adalah Amerika. Coba kalau ngelihat perbandingannya guys. Mungkin pemegang kripto banyak, tetapi kalau kita FOMO, jadi orang Indonesia 12 juta orang ini sebagian besar mungkin keuntungannya dikit guys. Nah, sementara Amerika secara pendidikan dia lebih tinggi, kemudian secara pemahaman dia sudah lebih mengerti, secara apa dia udah paham lah gitu ya, lagian juga datangnya dari sana, maka dia bisa merealisasikan keuntungannya. Jadi nggak cuma sekedar punya kemudian disimpan, bukan, tapi dia punya kemudian dijadikan betul-betul bisa dicairkan ke uang gitu, merealisasikan. Jadi ini realisasi keuntungan, betul-betul direalisasikan gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat di sini 2021 itu Amerika Serikat tinggi sekali guys, mau jauh meninggalkan yang lain-lain gitu ya. Di sini di data kalian bisa lihat di sini, terutama dia adalah Ethereum dan Bitcoin itu mungkin sama ya antara dua ini. ETH itu kan yang oranye, kemudian yang ini yang biru. Kemudian yang lain yang kecil-kecil ini ada di sini, ini ada XRP, kemudian apa dan lain. Artinya mereka di Amerika ini ya koin meme-nya sebetulnya sedikit ya. Nah, tapi realisasi betul-betul mereka itu ya paham betul. Artinya setiap dolar berapapun dia mereka investasikan itu betul-betul terrealisasi menjadi keuntungan gitu ya. Nah, sementara di negara lain itu mungkin tidak. Artinya tadi kita bisa lihat datanya pemiliknya berapa orang, tapi kok data keuntungannya dikit gitu ya, nggak terrealisasikan. Artinya banyak yang rugi lah. Artinya itu lagi-lagi adalah pemahaman. Jadi pada kebanyakan kalau Amerika itu sudah paham, dia belinya di bawah, pada saat dia naik dijual. Sementara kalau di Indonesia mungkin dia karena FOMO, cuman tahunya saya sudah begitu nunggu berharap tinggi, rupanya enggak, anjlok gitu ya. Karena memang seperti itu kripto itu. Makanya itu adalah pemahaman. Makanya di kita masih kurang soal pemahaman kripto itu apa. Nanti kita di belakang kita akan coba jelaskan sedikit tentang kripto apa, blockchain bagaimana ya, basic lah kita saya coba jelaskan. Sekarang kita mau koin meme dulu. Ini saya ke data dulu lah ya. Indonesia masuk mana nih? Kecil guys, lihat Indonesia nih. Kecil sekali. Artinya 12 juta pengguna sedikit nih dibanding Amerika aja. Tadi dalam data yang awal tuh nggak ada guys, data dia jauh sekali tadi, sudah hilang lagi ya yang ini nih. Ini data apa yang ini saya nggak ngerti nih, kenapa top country Amerika adalah 46 juta orang, sementara Indonesia kalau ngeliat data ini justru Indonesia guys, ini ownership ya, Indonesia itu nomor berapa nih? Tinggi guys Indonesia dari populasi, dia 4% dari populasi, dari total warga kita 277 juta, yang memilikinya ada 12 juta 600 ribuan. Walaupun kecampur-campur ya, nggak segitu, tapi tinggi guys dibanding yang lain. Cuman begitu tadi data keuntungan, data realisasinya bahwa dia beli kemudian dapat untung, kita rendah sekali. Kenapa? Salah satunya ya tadi ini, bahwa di sini ada kriteria guys, kriteria di mana orang itu menurut data itu, kalau kita lihat di sini pendidikannya harusnya lebih tinggi, karena semakin tinggi makin ngerti, atau paling tidak mau belajar lah seperti itu ya. Nggak ada yang ngerti semua, tapi paling nggak
memahami betul bagaimana investasi kripto itu bukan sekedar FOMO yang pada saat naik dipucuk kemudian belinya di situ gitu ya, nggak dapat keuntungan gitu guys. Jadi keuntungannya dikit lah gitu ya, walaupun ada untung tapi banyak yang rugi. Nah, tadi Amerika realisasinya kan tinggi sekali, terutama di Bitcoin dan Ethereum. Tapi kalau di daftar hanya koin meme aja, itu Amerika tetap tertinggi guys, tetap tertinggi, di mana Amerika mempunyai koin persentasenya itu 23% ya, 23%. Kemudian India besar 20,3, kemudian disusul ala United Kingdom, Inggris, kemudian Filipina, Nigeria, Austria, New Zealand, Kanada, Malaysia, dan Maroko. Setidaknya itu data yang kita dapatkan dari koin Gecko ini guys. Nah, itu adalah yang paling populer. Mereka betul populer di Amerika, di India itu mereka populer sekali gitu ya. Indonesia belum masuk. Walaupun data 2021 tadi pemiliknya sudah 12 juta orang guys. Tapi mungkin saat sampai 2000 kan kebanyakan memang pada saat pandemi itu gila-gilaan ya, orang Indonesia banyak yang beli, tapi kemudian runtuh ya pasti mereka kapok. Nah mungkin gitu ya. Nah data 2023 mungkin Indonesia nggak tahu gimana data dia ngitung 12 juta orang, tapi kok di sini nggak masuk gitu di data popularity, kita nggak tahu lah. Tapi ini data yang dari sana. Nah, kegemaran koin meme itu tahun 2003 dipimpin oleh Amerika Serikat pasti ya, tadi datanya sudah ada, India, Inggris, dan lebih dari setengah pengeluaran koin meme tahun ini berada. Jadi tahun ini gitu kan, tahun ini berarti Indonesia sudah tidak lagi. Mungkin 2020 kemarin ya pada saat euforia, tapi kemudian runtuh, kemudian kehilangan duit, dan ya sudah rugi besar, kemudian kapok. Mungkin di situ kali ya, karena kebanyakan dari kita kalau video panjang-panjang begini boro-boro guys mau ngeliat gitu, pengennya ya tuntemun tuh $1 beli, kemudian nunggu turun, kok rugi aku ya, dijual dengan kerugian ya umum lah gitu ya, wajar, tapi nggak apa-apa. Memang sebaiknya sih belajar dari situ, belajar dari kegagalan, dan kemudian kalau sudah gagal, saat kalian menonton ini berarti kalian ada minat untuk mempelajarinya. Nah, semakin banyak kalian pelajari, semakin kalian akan tahan untuk menahannya dan ngerti kapan beli dan kapan jual. Kalau mau dollar cost average, itu kalian beli saja tanpa peduli harga. Mau sekarang murah, mau sekarang mahal, mau sekarang rugi habis, biarkan saja, karena siklusnya adalah 4 tahun sekali. Ingat, kalian tidak bisa, kalau bukan trading, kalau trading sebetulnya kalian tidak bisa nunggu lama-lama. Trading itu kalian harus lebih baik belajar candlestick, satu, technical analysis berarti ya, kemudian baca berita-berita dunia, terutama hal-hal yang cukup menggoncang lah, kayak kemarin misalkan SEC menghajar Binance itu turun, kemudian ada BlackRock mau daftarin ETF Bitcoin, harganya melonjak gitu. Nah gitu-gitu yang trading kecil-kecilan, tapi itu harus dikombin guys, antara technical analysis, baca candle itu, kemudian plus dengan berita-berita dunia. Kalau ngomongin fundamental, ngomongin project A, project B, project D dari koin-koin itu meme ini bisa sih, tapi dikit lah, jarang lah gitu ya. Jadi nggak ini, tapi perkaraannya di situ. Tapi kalau kalian mau jangka panjang, paling tidak 4 tahun. Nah, bocorannya bukan bocorannya, memang secara protokol Bitcoin itu halving itu per 4 tahun sekali. 2009, 2012, 2008 lah ya, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032.
Itu seperti itu. Kenaikan biasanya adalah 1 tahun setelah halving terjadi. Misalkan 2024 itu halving terjadi sekitar bulan April, mungkin ya, April atau Mei, Maret, April, Mei, itu nanti naiknya mungkin di pertengahan tahun depan, tahun 2025, 1 tahun setelah halving. Tahun 2020 ada fenomena yang agak, mungkin karena pandemi orang pada lari ke situ, itu agak lebih cepat, cuma 6 bulan. Artinya kalau kemarin itu tahun 2020 bulan 6 ya kalau nggak salah, itu dia kemudian terbang sampai awal 2021, kemudian dia runtuh di awal 2021. Jadi sekitar 6 bulan dia puncak pam, tapi itu belum jatuh sampai hari ini, seperti itu. Nah, apakah sekarang bottom, apakah masih turun lagi, itu kalian harus mempelajari. Itu udah bottom udah dari kemarin, sekarang udah mulai naik lagi. Kayak Bitcoin itu di 30 ribuan. Kalau dia berhasil nembus ke 33, mungkin akan bablas, guys. Tapi kalau hari ini, besok nih lah, dalam beberapa bulan ke depan ini dia tidak berhasil, bahkan dia turun lagi melewati 25, mungkin dia akan turun lagi, belum bottom mungkin ya. Tapi bottomnya jauh karena dia 16.000. Jadi semenjak runtuhan Bitcoin itu turun ke 16.000, saya rasa itu udah bottomnya. Kenapa sih kita ngomongin Bitcoin padahal kan kita ke koin meme? Ya karena setiap pergerakan Bitcoin, Ethereum dan lain-lain itu selalu dia itu ngikutin, guys. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kalau kalian lihatnya bulanan, jangan daily, jangan jam gitu ya. Kalau jam kalian trading lah. Kalau untuk jangka panjang yang lihatnya yang panjang, yang monthly gitu ya, atau weekly lah, candlenya. Nanti kalian akan kelihatan bahwa pergerakannya itu koin meme, kebanyakan koin deh, kalian buka satu persatu aja, satu, pasti terlepas dari besar, tinggi dan rendahnya, tapi dia selalu ikut. Nggak ada yang misalkan nih Doge turun, Bitcoin naik, ya nggak ada. Pasti kalau Bitcoin naik, nanti Doge naik juga ngikutin. Timingnya sih berbeda, biasanya selisih minggu sampai bulan. Makanya kalau kita pakai candle bulanan, dia mirip-mirip gitu ya. Melihat data bertahun-tahun dulu lah begitu. Seperti itulah, semuanya begitu. Makanya kita harus melihat halving Bitcoin. Karena halving Bitcoin itu udah protokol, sudah secara protokolnya sudah begitu gitu ya. Jadi reward itu sudah anjlok dari pertama kali 50, kemudian 4 tahun kemudian turun menjadi 25, kemudian 4 tahun lagi turun menjadi 12,5 berarti ya. Kemudian sekarang ini itu tinggal 6,125. Tahun depan tinggal 3, nah, koin yang per 10 menit itu hari ini 6, koin baru ya, koin penambang itu mengeluarkan koin baru karena dapat reward itu 6, per 10 menit. Kalau dihitung-hitung 27.000, kemarin kita pernah ngitung di video kemarin, itu per bulan tuh sekitar 27 ribuan ya kalau nggak salah, 27.000 Bitcoin baru per bulan. Itu sendiri triliunan, itu yang koin baru. Artinya kalau permintaannya tetap, tapi barangnya nggak ada, pasti akan naik, guys. Itu hukum ekonomi lah, supply and demand, supply and demand, gitu ya. Jadi seperti itu. Bitcoin lari, yang lain ikut lari, itu sudah biasa lah gitu ya. Makanya patokannya tetap ke sana, walaupun terlepas dari tinggi dan rendahnya, pasti gitu ya. Bitcoin segini, dia mungkin naik tapi segini. Nah itu makanya koin meme ini sangat spekulatif gitu ya. Kalau mau ya koin yang betul-betul mumpuni ya Bitcoin, Ethereum, apalagi ya 2 lah sebetulnya yang paling dianggap oke gitu ya, 2 itu, Bitcoin, Ethereum. Tapi kalau kalian duitnya cuman cuma 500.000, 1 juta, ya beli Bitcoin
ya bisa gitu. Cuman kalaupun naik duit sejuta nih, katakanlah Bitcoin tuh naik hari ini 30.000, naik 10 kalinya nanti jadi 300.000 misalkan, itu duit kita yang juta tinggal dapat 10 juta doang gitu. Nah sementara otak kita tuh pingin kaya raya dari kripto kan, otak kita kan begitu ya. Otak itu ya, apa ada ya, memang ada, tapi itu juga dari koin-koin meme yang spekulatif, yang betul-betul apa ya, aduh nggak bisa dipakai fundamental, susah lah gitu. Nah itu seperti itu. Oke, jadi lari kemana-mana, oke, nggak apa-apa yang dipanjangin. Nah ini yang paling populer ya di Amerika Serikat, India, Inggris, dan yang lain-lain lah, termasuk Malaysia, Asia Tenggara. Padahal Indonesia ada, nggak tertulis aja di koin Gecko ini, nggak ngerti dia kali. Oke, dari 10 negara teratas itu 82,9% atau mayoritas itu minat pada aset yang spekulatif ternyata guys, tahun 2023 ya. Tapi tahun 2021 kemarin kan data tadi menyebutkan tetap koin Ethereum dan Bitcoin itu data yang ada. Ini juga data dari mana kita nggak tahu lah, pokoknya di seperti itu kita nyampaikan data. Oke, minat AS pada koin meme, kita ngelihat Amerika dulu sebagai leading, sebagai negara terbesar yang ini koin adalah 23,6% minat dengan koin meme. Berarti mereka suka spekulasi ya. Nah, sejauh ini lebih dari 2 juta tampilan halaman koin meme teratas. Oh, ini mungkin melalui itu ya, nggak survei lah, artinya cuman siapa sih yang ngelihat berita tentang koin meme tertingginya gitu, trendingnya, mungkin begitu dia ini nulisnya, mungkin seperti itu ya, bukan data dari coin market cap yang diambil mungkin. Nah yang paling populer di Amerika tahun ini adalah Shiba Inu yang menghasilkan 60,7% orang Amerika minat pada koin ini, koin Shiba Inu ya. Kemudian PP 11% dan diikuti oleh Bong dan Volt Inu. Nah itu untuk Amerika. Nah kemudian India itu 20% untuk koin meme. Shiba Inu adalah yang terbesarnya juga, ada 55,8%. Sementara ditambah lagi ada Baby Doge 29,9%, itu untuk India. Secara popularitas tadi sudah jelas ya, India selalu memimpin juga. Kemudian Filipina dan Nigeria adalah Floki, kemudian ada lagi ini Baby Doge dan Pepe, itu sama. Kemudian yang lain itu di Nigeria itu ada ARB, Doge, kemudian apalagi Dogelon Mars dan lain-lain. Jadi beda-beda ya. Kemudian yang paling diminati itu negara, itu tadi per negara. Sekarang yang diminati, orang-orang sejauh ini tertarik kepada Shiba Inu yang mendorong 46,7% di antara koin meme teratas pada tahun 2023. Ya, apakah ini iklan pesanan, kita nggak tahu ya, namanya ada juga kan iklan pesanan untuk kayak survei pesanan gitu kan ada, tapi kita tahu. Tapi ini saya membacakan data dari CoinGecko. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan, atau kalian nanti bisa ini hanya satu tambahan kecil aja untuk referensi. Kemudian ada koin Baby Doge, berarti ada Shiba Inu, Baby Doge itu 12,3%. Kemudian diikuti oleh koin meme terbaru adalah PP, Floki, dan Bong. Nah itu adalah yang peminatnya besar sekali, yang besar-besar di seluruh dunia ini ya. Nah kalau Kanada ada 26,9%. Nah sementara yang perintis Dogecoin menghasilkan 61% itu hanya di Maroko.
di Maroko. Dulu ini adalah perintis ya Dogecoin, dan ini sudah membuat banyak orang kaya raya dari Dogecoin, karena itu kan koin meme, harganya 0,00000, tiba-tiba kok bisa sampai ke 0,7. Itu kan ya gila lah gitu ya. Yang tadinya orang pikir nggak ada harganya kan, nggak ada harganya 0, itu guys, karena jumlah koinnya juga berapa ratus miliar gitu. Oke, kemudian ada juga harga bong itu lebih dari 300% dalam satu hari. Ini udah ya, ini ada berita gitu ya. Nah, ini metodologinya untuk ini ya. Jadi studi ini memeriksa jumlah total tampilan halaman dari tahun ke tahun untuk 50 sekian meter berdasarkan kapitalis pasar 3 Mei 2023 ya. Ini metodologinya atau surveinya si CoinGecko lah gitu ya. Dia melihat jumlah halamannya yang tampil, berarti yang viral, trendingnya, popularity berarti ya, bukan holder, jadi peminat. Jadi tadi peminat. Kalau yang tadi data 2021 adalah yang betul-betul keuntungan, ini yang peminat gitu ya, untuk bukan yang membeli. Tapi kalau membeli nanti ada di coin market cap secara volume dan secara market cap. Ini ada tetap yang kalau total tampilan di seluruh dunia adalah tetap masih Dogecoin. Tetap Dogecoin memimpin secara popularity gitu ya, secara popularitas, karena Dogecoin itu luar biasa lah. Elon Musk kan dia yang bawa dulu, yang Twitter diganti logo itu kan Elon Musk, jadi semua orang tahu lah gitu. Kemudian ada Shiba Inu, kemudian PP, Bitcoin, Floki, Dogelon, ARB, Volinu, dan lain-lain saya kurang tahu. Tapi sebetulnya ya yang sering saya ini ya inilah emang itu ya, termasuk saya juga mengerti yang ini gitu ya, mungkin termasuk mereka juga samalah dengan kita gitu ya, memang begitu viral ya, itu yang bisa kita ini. Tapi ini adalah referensi buat kalian yang bingung milih mana, kan banyak banget. Kita tidak boleh fanatik terhadap satu hal pada saat kita ngomong investasi guys. Kita tidak boleh jatuh cinta. Kenapa? Begitu kita jatuh cinta, jatuh itu sakit guys. Jadi kalau cinta jatuh sakit. Tapi kalau ini kita bangun cinta, jadi kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau duit kita sedikit, ya kita jangan main Bitcoin. Memang aman Bitcoin itu, dan pasti returnnya bagus, 4 tahun sekali bagus. Tetapi alangkah lebih bijak misalkan kita ke saham aja, jelas gitu ya, jelas saham itu ada perusahaannya, kita bisa teliti, kita tahu produknya, kita tahu masih jalan atau tidak gitu ya, dan aman. Atau emas lebih aman. Nah, kalau di kripto, buat kalian yang uangnya dikit kayak saya gitu ya, yang hanya mampu ratus ribu sekali beli, itu ya saya nggak punya Bitcoin, nggak punya Ethereum. Boleh buat nanti Ethereum, ETH mau nggak mau saya harus beli untuk gas fee kan, karena banyak koin yang numpang di ERC20 atau BNB juga buat gas fee. Tapi secara investment saya nggak berharap segitu. Saya tuh betul-betul spekulasi, sama seperti orang-orang Amerika, India, dan lain-lain. Walaupun kalau ngelihat data realisasi yang betul-betul ngasilin duit dan dijual betul-betul adalah 2, Ethereum dan Bitcoin, ngelihat data yang pertama tadi. Tapi kalau kita mau untung-untungan, ya koin yang spekulatif seperti ini. Jadi kalau bangun cinta, kita membeli sesuatu barang, Bitcoin kah, Dogecoin kah, Shiba Inu kah, PP kah, beli, ya sudah, tunggu aja sampai 2024 akhir atau 2025 nanti, jangan diapa-apain lah gitu ya, beli, biarkan kita punya duit, beli lagi seperti itu aja, lupain aja. Kalau kalian tidak mau
belajar yang mumet jerimet, sudah dollar cost average. Itu saja sih. Oke, itu data mungkin kalian yang masih bingung dengan apa itu koin meme yang mana yang mau dibeli. Itu ya, ini ada datanya. Kalian apapun itu ya kita harus nyari yang paling populer pastilah ya. Jadi kalau populer, kalau terkenal, setidak-tidaknya kita ambil persentase kecilnya aja. Jadi kalau misalkan ada 1 juta orang melihat, setidaknya kalau 10%, berarti kan ada 100.000 orang yang beli. Nah, barang namanya beli dan dijual, ya makin banyak yang beli makin mahal, kan begitu, makin kemungkinan naik lah gitu. Nah, tapi kalau sudah nggak populer, kemudian orang nggak tahu, kita juga nggak tahu, potensinya ada, nasib lah gitu. Tapi kadang-kadang memang kita beli yang bukan populer, kadang-kadang gila guys, emang luar biasa gitu. Ngelihat kalau beberapa data kemarin yang saya sampaikan tuh ya edan gitu ya, untuk dapat return yang luar biasa seperti itu. Oke, mungkin kita akan sedikit tambahan buat kalian yang pengen lebih tahu, lebih ingin belajar jauh, saya tambahkan sedikit lah. Sebetulnya kripto itu apa, untuk apa, dipakai buat apa gitu ya. Sebetulnya kripto itu mungkin kalau tahunya kan Bitcoin. Bitcoin adalah emas digital. Bitcoin adalah uang masa depan. Bitcoin adalah yang positifnya mungkin kalian hanya itu. Apakah betul itu uang masa depan yang bisa menggantikan uang fiat kita, rupiah, dolar dan lain-lain akan jadi tidak berharga? Bukan begitu guys, tidak begitu. Jadi Bitcoin itu adalah satu produk dari blockchain. Seperti yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto itu sebetulnya blockchainnya guys. Blockchain itu dari dulu sudah ada, cuman teknologinya belum sanggup karena kan dia murni menggunakan kecepatan internet. Nah, makanya blockchain itu lahir, itu satu harus ada produknya kan. Oh, ini blockchain itu apa, blockchain begini. Tapi apa blockchain bisa dipakai buat apa? Nah, dipakai buat financial transaksi peer to peer. Saya sama Anda pengen tuker-tukeran uang lah gitu, itu menggunakan blockchain. Nah, blockchain ini kan teknologinya ya, bentuknya adalah Bitcoin. Bitcoin ini saya kirim kepada Anda menggunakan teknologi blockchain, di mana ada validasi yang langsung guys, saya ke Anda gitu ya, nggak melibatkan satu orang perbankan gitu. Kalau saya transfer ke Anda kan saya harus ke bank itu ada validator adalah orang. Jadi ya orang tuh bisa ngutik-ngutik duit dari handphone saya kirim ke server di bank kalau ada ngutik-ngutik, hacker kah, atau orang IT-nya kah, atau manajernya kah, atau apa kan bisa dia manipulasi, bisa gitu ya. Jadi dia. Nah, kalau blockchain itu nggak begitu. Blockchain itu saya ngirim kepada Anda, entah itu Bitcoin kah, Bitcoin, kita ngomongin Bitcoin, 1 Bitcoin kepada Anda gitu. Itu yang nyatet itu bukan bank, bukan satu orang lah gitu. Kalau saya transfer tadi kan ke bank yang nyatet perpindahannya. Kalau catatannya nggak benar atau bisa dirubah-rubah kan berarti bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, kalau kripto itu tidak bisa. Begitu saya ngirim saya ke Anda, yang menjadi tukang catat itu adalah miner atau penambang. Itu seluruh dunia. Jadi komputer di seluruh dunia itu kerjanya cuman nyatet bahwa saya ngirim kepada Anda.
itu dicatat guys. Dia akan ngecek kan itu jadi ada teknologi kriptonya, Bitcoinnya itu ada teknologi kriptografi, di mana misalkan satu transaksi saya ngirim satu Bitcoin kepada Anda itu di hash dulu. Di hash itu ya di enskripsi lah. Jadi dibuat data terenskripsi menggunakan teknologi SHA-256 ya kalau nggak salah, itu dipecah sampai nggak bisa dikenali. Teknologi begitu ya. Jadi diacak dulu, dipecah, kemudian dikirim ke blockchain. Nih, saya ngirim satu BTC nih, tapi kan bukan satu BTC kirim ke Anda, itu bukan, berupa data yang acak gitu ya. Nanti yang acak ini itu disusun kayak puzzle. Itu cepat-cepatan. Miner itu kan di seluruh dunia ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, dan kuat-kuatan komputer. Misalkan saya udah transaksi klik ya, dia akan tadi yang dipecah-pecah tadi itu disusun berhasil, oke misalkan. Begitu oke, ditaruh di blockchain satu, bluk gitu. Nah, kemudian nanti di satu lagi dia akan ngambil dari yang blok yang sini, diambil sama, udah begitu diacak lagi, ini pasang lagi, bro, udah oke, yes, taruh di blok lagi. Jadi bloknya ada rantai, satu blok, nanti orang lain satu blok lagi, dia nyambung, satu blok lagi nyambung, terus begitu. Itu berantai. Paling tidak kalau misalkan konsensusnya itu paling tidak 50% plus 1, artinya kalau ada 100 miner di seluruh dunia, 51%-nya harus mengatakan yes, sama persis, itu baru disah. Jadi kalau misalkan komputer ini rusak atau mati atau apa, ya pindah ke sini. Jadi nggak bisa kong kali kong guys, nggak bisa kong kali kong untuk cuman sekedar mencatat transaksi saya. Jadi kalau satu BTC saya kirim kepada Anda, ya si satu BTC ini mau dicolong nggak bisa, mau dirubah nggak bisa, karena dia sambung. Kalau fail ya fail aja gitu ya, harus ngulang lagi semuanya nih. Jadi makanya itu kecepatan komputer, dan harus divalidasi oleh 50% secara konsensus, secara keseluruhan. Makanya kalau kalian mau ngehack sebuah blockchain, paling tidak harus harus menguasai 50% komputer di seluruh dunia, paling tidak secara bersamaan. Ya, yang jadi konsensus apa di sana protokolnya, kemudian harus dikuasai semuanya dan berurutan, baru bisa dihack. Karena kalau sini fail, dia akan ambil orang lain. Sini fail, itu judulnya guys, itu sudah kayak saling koneksi. Itu seperti memang dibikin seperti itu. Nah, itu adalah secara blockchainnya. Jadi nggak ada entitas, institusi atau apapun yang menguasai blockchain ini, nggak ada. Jadi itulah yang namanya tidak tersentral atau tidak terpusat. Artinya kalau bank kan terpusat, ya servernya server bank, softwarenya software bank gitu ya. Nah, kalau ini softwarenya open source, kalian tinggal download, dibuka, kalau kalian bisa ngerti coding ya tahu gitu ya, tinggal bisa dijalankan. Komputer biasa bisa kok gitu ya. Ya cuman apakah dapat, karena harus bertarung dengan komputer yang super canggih di seluruh dunia kan nggak itu ya. Tapi kalau secara prinsip pakai komputer biasa, laptop juga bisa gitu ya, untuk menjadi sekedar miner. Kecuali mereka sudah tidak ada orang yang mau, ya kita pakai laptop bisa lah gitu. Nah, itu kalau blockchain. Sementara kalau kriptonya bagaimana? Dipakai buat apa Bitcoin itu? Apakah untuk ganti dolar? Ya enggak juga. Kalau ganti dolar berarti kan harus kepercayaan. Memang bisa buat beli sabun, beli minyak goreng, beli telur. Bitcoin kan nggak bisa. Nah, makanya di Indonesia itu lebih berbentuk komoditas digital, memang disamakan dengan emas. Indonesia hanya mengatur perdagangannya saja. Ini ada aset namanya Bitcoin. Silahkan kalau
mau beli monggo, yang mau ngejual juga monggo, yang mau jadi toko juga monggo. Yang penting lu harus ikut aturan negara, khusus untuk yang jadi penjual atau jadi toko kripto atau jadi kiosnya kripto deh gitu. Jadi kalau Anda ingin punya exchange, pengen punya toko untuk jualan beli kripto, kalian harus daftar dulu di Bapepti. Ada persyaratannya banyak dengan sangat ketat. Mudah-mudahan diketatin. Mudah-mudahan jangan kong kali kong dan lain-lain. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita begitu beli, kita depo ke exchange, beli Bitcoin kah, PP kah, Shiba kah, sudah nggak diapa-apain gitu, biarkan aja, ternaik kita jual. Artinya apa? Duit kita depo ke sana, aset kita di sana loh, sama exchange. Makanya kita harus milih exchange yang diawasi negara. Paling tidak aset kita sama dia, kalau dia bangkrut negara bisa ngejar dia gitu ya, paling tidak begitu. Kalaupun nggak bangkrut ya mereka tidak menyalahgunakan karena ada undang-undangnya lah gitu ya. Tapi kalau kalian pilih exchange asal-asalan yang kita nggak tahu atau yang menawarkan keuntungan fix atau lain, itu nggak ada guys. Investasi itu kalau pokoknya kalau nawarin investasi di sini pendapatan fix 10%, bahwa ya sudah gitu ya, udah terlalu banyak ya, terlalu banyak sekali orang investasi itu naruh uang per bulan 10%. Nggak ada guys, bank aja enggak segitu. Bank aja cuman berapa, deposit berapa sih deposito tuh? Bank segede gaban cuman ngasih 2% setahun lagi. Kan kalau ada ngasih 10% tuh ya bodong lah. Itu cuman piramid, teman-teman juga udah habis ntar. Lah, apakah kripto piramid? Ntar lama-lama juga sama. Ya, kripto juga piramid. Orang, saya punya koin Bitcoin nih, kan saya jual kan, nih saya punya Bitcoin, mau nggak beli 100 juta? Kalau mau ya silakan. Nah, beli buat apa? Anda kenapa berminat, buat apa gitu kan, buat apa gitu ya, buat dijual lagi nanti kalau ada yang mau, kalau ada yang berminat. Kalau enggak ya bubble. Nah, itu loh maksudnya. Kenapa? Karena belum bisa dipakai buat buat sesuatu lah gitu ya, yang secara masif. Sudah ada sih banyak kok yang menerima. Dulu di Bali ada ATM Bitcoin, di El Salvador apa ya, itu dipakai buat ikut lelang. Itu udah dipakai, cuman belum kayak dolar gitulah. Kalau dolar kan udah seluruh negara, seluruh dunia. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau udah kepake semuanya, sekarang udah tanda-tanda bahwa Amerika sudah memperbolehkan Bitcoin. Terutama yang proof of work itu sudah boleh, sudah kayaknya oke gitu ya. Kemarin dicocok-cocok, wah dihajar habis-habisan. Sekarang sudah sedikit oke. Ethereum sedang proof of stake belum diakui. Walaupun sudah ada di sana, udah dijual sih. Tapi Amerika kan begitu, dia bukan ngawasin soal tokonya aja, dia ngawasin koinnya juga. Padahal koin itu koin ya kayak gitu, nggak ada apa-apanya, sama kayak batu lah. Buat apa sih gitu? Batu tuh nggak, batu akik gitu. Dulu pernah harga 2 juta, sekarang 200.000. Apakah Bitcoin bisa begitu? Ya bisa. Kalau nggak dipakai gitu aja sih. Intinya kalau nggak dipakai. Untung kalau Bitcoin bisa dipakai gitu ya, untuk hal-hal di seluruh dunia banyak pakai, termasuk negara juga pakai. Amerika banyak banget punya, walaupun sitaan gitu, dan dijual. Harganya juga nggak jauh dari harga pasar gitu ya, hanya turun sedikit. Ya artinya itu diakui, dipakai lah gitu ya. Tapi kalau ke koin meme ya kayak batu akik guys. Pada saat momen nanti mungkin ini naik, kita beli, naik syukur, enggak ya sudah, namanya juga spekulasi. Tapi sekali lagi kita cari yang paling populer. Dimana yang populer biasanya punya kemungkinan
punya potensi. Loh, tapi kan batu akik populer sekali, tapi kok nggak naik-naik? Karena kita nggak punya data apapun, guys, nggak punya data. Sementara pasarnya Indonesia aja. Ini pasarnya seluruh dunia. Pasarnya di balik kripto itu bukan koin itu bukan koinnya, guys. Sebetulnya yang unik itu bukan koinnya. Koin itu salah satu. Yang unik adalah teknologi blockchain. Blockchain itu teknologi baru, guys. Teknologi zaman dulu maksudnya ya, teknologi 70 tahun 70-an tuh udah ada blockchain sudah. Cuman belum bisa diterapkan gitu, baru sekedar teori. Nah, hari ini baru mulai gitu. Nanti blockchain itu maksudnya bukan ini blockchain. Sekarang diisi Bitcoin, PP, di Doge, Shiba dan lain, kebetulan diisi itu. Tapi teknologi blockchainnya ini kalau sudah dipakai sama bank, entah BCA kah, apakah BRI kah, atau data-data apapun yang perlu catatan di blockchain yang tidak bisa digandakan, tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, bisa dihack dan lain-lain. Kan nanti misalkan gini, daripada anggap aja bank BCA nih, bank BCA saya nggak mau server sendiri, saya mau masukin ke blockchain deh. Tapi daripada saya buat blockchain, lebih baik setumpangan aja di blockchainnya Bitcoin misalkan. Nah, jadi nanti transaksi BCA saya ngirim rupiah kepada Anda itu menggunakan blockchain, dan Bitcoin dijadikan sebagai gas fee-nya. Jadi transaksi saya ke Anda nggak perlu potong, potongannya adalah menggunakan Bitcoin. Nah, dari situ ini tuh adalah utilisasi, atau Ethereum atau Solana dan lain-lain kan seperti itu. Jadi ini hanya koin itu hanya satu dari yang ada di situ, satu aja. Ini loh, blockchain dipakai buat transaksi keuangan, sudah aman, nggak bisa dihack dan lain-lain. Padahal ini bisa dipakai buat catatan apapun, catatan sipil, catatan pajak, catatan SIM, catatan plat, catatan sidik jari dan lain-lain, itu bisa gitu. Nah, tinggal karena masih baru, umurnya baru 13 tahun, ya 2028 itu berarti 15 tahun ya, 15 tahun itu belum ada yang yakin itu. Ya tunggulah nanti mungkin dalam 10, 20 atau 50 tahun ke depan, di saat ya mungkin anak kita, cucu kita gitu, mungkin mereka sudah kali ya, mungkin seperti itu. Karena ini adalah teknologi itu gak bisa mundur, guys, pasti maju, karena ini menggunakan internet. Nanti orang tuh pengen cepet, guys. Ada film kan yang ininya ada di sini, ini tinggal salaman, shoot masuk, pindah gitu. Nah itu nggak bisa lewat data center gitu ya, itu harus peer to peer, saya pada Anda transfer gitu. Tapi kan harus tentukan syaratnya. Nah, blockchain adalah salah satunya itu. Nanti ditumpangkan di mana terserah. Bisa blockchainnya baru, bisa tumpangin di Ethereum ERC20, bisa ditumpangin ke Bitcoin BRC20, bisa juga ke BNB BP20, bisa kayak banyak lah, ke Solana, ke Matic, ke Polygon dan lain, itu banyak. Jadi banyak, tinggal mau naruh di mana gitu. Artinya secara blockchain itu, secara teknologi tetap akan berfungsi dan tetap akan ada dan tidak akan mati. Teknologi tidak mundur, teknologi ke depan pasti maju. Soal harga Bitcoin itu lain cerita. Seperti saya bilang lagi, itu adalah spekulasi. Syukur naik enggak ya sudah. Tapi teknologinya nggak akan mati, itu masalahnya. Nah, jadi kalau teknologinya akan ke depan dan ini koin ya, koin yang sudah mumpuni Bitcoin dan Ethereum itu, apakah dia yang akan mati? Ya kalau teknologinya jalan, pasti paling nggak dia akan beriringan begini aja. Begitu utilisasi dipakai nanti ini ya begini kan, pasti ginilah. Gak mungkin dia begini gitu ya, pasti begitu, karena teknologi itu kan dia yang menginisiasi gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak ada lah kiamat kripto tuh, nggak ada, ngomong kosong, karena itu teknologi.
Semakin cepat internet, semakin nanti internet di seluruh dunia sudah tercover. Semakin internet itu cuman klik klik cut. Justru ini adalah teknologi yang betul-betul nanti akan digunakan. Sekali lagi, blockchain-nya, bukan koinnya, bukan tokennya, bukan PP, bukan itu. Kalau itu hanya sesuatu yang dijual di pasar. Anggap aja blockchain itu mall, yang di dalamnya apa laku semua, enggak juga. Apakah laku terus-terusan, enggak juga. Mungkin ada yang trennya hilang, mungkin tapi kan ada misalkan di Glodok lah, kalian Glodok anggap aja tuh blockchainnya tuh segitu banyak tokonya, kalian masuk ke sana emang semua laku? Enggak. Tapi ada toko kuno yang jual baut satu, sudah di sana belasan tahun, 20 tahun, tetap aja ada yang beli. Ya seperti itu. Nah, toko itu mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat jualan baju, jualan baut, jualan obeng, dan lain-lain, terserah. Sama juga nanti blockchain nih. Blockchain itu bisa menjadi jembatan, menjadi tempat untuk mencatat semua hal yang ada di seluruh negara gitu ya. Bisa dipakai. Nah, itu yang maksudnya teknologi gitu ya. Nah, tapi paling tidak kalau blockchainnya ada dan maju, barang-barang ini tetap ada di sana. Siapa tahu ada yang tetap membeli dan menjual. Suara kita nggak tahu, ya. Bisa naik, bisa turun, bisa diam, bisa nggak laku, bisa lain-lain. Tapi artinya sebegitu sudah di blockchain, sudah tidak akan kemana-mana, di sana aja gitu. Itu yang pasti. Oke, rasa sudah panjang sekali. Mudah-mudahan ada manfaat, karena saya yakin nggak banyak lah yang mau nonton video panjang. Padahal satu-satunya yang bisa membuat kalian realisasi itu ya harus belajar, guys. Nggak bisa enggak, tidak bisa enggak. Pokoknya harus kalian membaca. Kalau dulu orang baca buku, guys, udah nggak zaman buku deh, zaman video. Tinggal nonton saya, nanti nonton si RF, nanti nonton Karo-Karo, nanti nonton, kan banyak banget, guys, yang para ahli yang luar biasa di sana, ilmunya gratis. Cuman syaratnya tonton aja, dengarkan, pelajari terus, itu modalnya. Kalau nggak mau, gampang, beli, tunggu 4 tahun, dah 4 tahun minim ya, minim 4 tahun. Kalau minim 4 tahun, ikut inget-inget tahunnya 2024, 2028, 2032, 2036, terus kuncinya itu doang, 4 tahun. Kalau bisa di atas 8 tahun kalau bisa. Kalau enggak minim 4 tahun. Gitu ya. Kalau sekarang ya nggak sampai 4 tahun. Mungkin di situ. Seperti itu aja. Kalau yang malas. Tapi sekali lagi, kripto itu bisa boom, bisa nggak ada apa-apanya, bisa nol. Oke, jadi pastikan kalian tuh bangun cinta, bukan jatuh cinta. Bangun dulu cintanya, beli, sudah. Oke, terima kasih dan bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.